Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha gangguan eliminasi. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Rosalia dengan nomor 113222004. Perkenalkan, nama saya Ismini Nazara dengan NIM 11.322.079. Perkenalkan, saya Afrin Budidayati dengan NIM 11.322.093. Saya Sania Fernanda dengan NIM 11.322.041. Perkenalkan, nama saya Irsadila Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 11.322.167. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan. Tanggal pengkajian Senin 10 Oktober 2022 oleh kelompok 2, ruang Melati 5. Identitas perawat. Nama Nyonya Alia, usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Banjaran RT 11 RW 5, suku Jawa, tanggal masuk Senin 9 Oktober, Anos Amedis Diare, No RM 2209. B. Alasan masuk rumah sakit. Ibu Pasle mengatakan sudah bab 5 kali selama 24 jam. Kesehatan pasien. Saat ini pasien mengatakan nyeri di bagian abdomen, keadaan umum pasien lemah. Pasien juga mengatakan bab 5 kali selama 24 jam dengan konsistensi encer. D. Riwayat kesehatan keluarga. Ibu pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada riwayat penyakit menurun seperti DM, HT, jantung. Nutrisi selama sakit nafsu makan menurun. Makanan dari rumah sakit tidak pernah habis. Pasien mengatakan setiap makan rasanya tidak enak. Sebelum masuk rumah sakit, nutrisi pasien tidak bermasalah. Selanjutnya yaitu aktivitas. Selama aktivitas, pasien sebagian besar dilakukan di bed atau di tempat tidur. Mandi hanya dilap dengan air hangat setiap pagi dan sore. Pergi dari bed hanya saat BAB atau BAK. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Tekanan darahnya yaitu 98/60, nadinya 105 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit. BB sebelum sakit yaitu 49 kg, BB sekarang yaitu 47 kg, tinggi badannya 155 cm, IMT-nya 19. Lalu selanjutnya pemeriksaan head to toe. Yang pertama, kepala pasien berbentuk oval, rambut hitam lebat, kusam, muka agak pucat, konjungtiva anemis, mukosa bibir kering. Yang kedua, dada pasien simetris, paru vesikuler, tidak ada suara tambahan, tidak ada nyeri tekan. Yang ketiga, abdomen pasien nyeri tekan, terdengar bising usus. Yang keempat, ekstremitas pasien atas dan bawah pasien lengkap, tidak ada kelainan. I. Terapi obat 1 antimotivitas 30 mg 4 kali 1 sehari. Yang kedua, suplemen probiotik 600 mg 3 kali 1 sehari. Yang selanjutnya ada J. Analisis data. Diare berhubungan dengan iritasi gastrointestinal ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali selama 24 jam. Feses encer, nyeri abdomen. DS-nya, pasien menyatakan BAB lebih dari 3 kali selama 24 jam. Dan DO-nya, pasien tampak lemas, konjungtiva anemis, penurunan berat badan dari 49 menjadi 47, IMT-nya 19.
Diagnosa keperawatan. 1. Kategori fisiologis, subkategori nutrisi dan cairan, kode D0020, diagnosa diare, definisi pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk. Penyebab fisiologis, inflamasi gastrointestinal, yang kedua iritasi gastrointestinal, yang ketiga profesi infeksi, yang keempat malabsorpsi. Penyebab psikologis, 1. Kecemasan, yang kedua tingkat stres tinggi. Penyebab situasional, yang ke-1 terpapar kontaminan, yang kedua terpapar toksin, yang ketiga penyalahgunaan laksatif, yang keempat penyalahgunaan zat, yang kelima program pengobatan perubahan air dan makanan, yang ketujuh bakteri pada air. Gejala, tanda mayor, subjektif, tidak tersedia, objektif, yang ke-1 defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, yang kedua feses lembek atau cair. Gejala tanda minor, subjektif, 1 urgensi, yang kedua nyeri atau kram abdomen, objektif, 1 frekuensi peristaltik meningkat, yang kedua bising usus hiperaktif. Kondisi klinis terkait, 1 kanker kolon, yang kedua divertikulitis, yang ketiga iritasi usus, yang keempat Crohn's disease, yang kelima ulcus pepticum. Diagnosa keperawatan diare. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil 1. Kontrol pengeluaran feses dari skala 4 atau cukup meningkat menjadi 1 atau menurun. 2. Keluhan defekasi lama dan sulit dari skala 2 atau cukup meningkat menjadi 1 menurun. 3. Mengejan saat defekasi dari skala 4 atau cukup menurun menjadi 1 meningkat. 4. Distensi abdomen dari skala 2 atau cukup meningkat menjadi skala 5 atau menurun. 5. Teraba massa pada fekal dari skala 2 atau cukup meningkat menjadi skala 5 menurun. Intervensi manajemen diare, observasi, identifikasi penyebab diare, identifikasi pemberian makanan, gejala invaginasi, monitor warna, volume, frekuensi, dan kontinensia, monitor tanda dan gejala hypofilmia, monitor iritasi dan ulserasi kulit berdarah perianal, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyimpanan makanan, tepautik, 1. Pemberian asupan cairan oral, 2. Pasang jalur intervena, 3. Berikan cairan intervena, 4. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan daerah lengkap dan elektrolit, 5. Ambil feses untuk kultur jika perlu. Diagnosa keperawatan diare. Luaran 6, urgensi dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 6, skala 5 menurun. 7, nyeri abdomen dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 menurun. 8, kram abdomen dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 menurun. 9, konsistensi feses dari skala 1 memburuk menjadi skala 5
membaik. 10. Frekuensi defekasi dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 5 membaik. 11. Peristaltik usus dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 5 jadi membaik. Intervensi edukasi. 1. Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. 2. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. 3. Anjurkan melanjutkan ASI kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian obat antimotilitas. 2. Kolaborasi pemberian obat antispasmodik atau spasmolitik. 3. Kolaborasi pemberian obat pengaras fases. Lalu selanjutnya yaitu pada Senin 10 Oktober 2022 pada jam 8 dilakukan mengobservasi keadaan pasien terlihat lemas dan mengkaji pasien. Lalu jam 10 yaitu mengukur berat badan pasien 47 kg. Lalu jam 12 memonitor output dan input pasien. Evaluasinya yaitu yang pertama, pasien mengatakan BAB lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan konsistensi encer. O-nya pasien terlihat lemas dan pucat. Tekanan darahnya yaitu 98/60, nadinya 105 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit. A-nya masalah belum teratasi, P intervensi dilanjut. Yang selanjutnya pada tanggal Selasa 11 Oktober 2022 pada jam 8 mengobservasi keadaan pasien lemas dan mengukur TTV. Evaluasinya Selasa 11 Oktober 2022 pada jam 8. S-nya pasien mengatakan BAB 3 kali selama 24 jam dengan konsistensi sedikit ampas. O-nya, pasien terlihat lemas, TD 106/70, nadinya 95 kali per menit, suhunya 36,5, dan RR-nya 22 kali per menit. A-nya masalah teratasi sebagian, P intervensi dilanjutkan. Yang ke-10, implementasi, mengedukasi pasien untuk mengonsumsi makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Jam 11, memonitor output dan input pasien, makanan setengah porsi, minum 2 gelas. Jam 15.00, mengobservasi keadaan pasien cukup segar dan mengukur TTV. Jam 17.00, memonitor output dan input pasien, makan setengah porsi, minum 3 gelas. Evaluasinya Selasa 11 Oktober 2022 pada jam 15.00. S-nya TAA, O-nya pasien terlihat cukup segar, TD-nya 110/70, nadinya 95 kali per menit, suhunya 36,5, RR-nya 22 kali per menit. A-nya masalah teratasi sebagian, dan P-nya intervensi dilanjutkan. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 8 mengobservasi keadaan pasien cukup segar dan mengukur TTV. Jam ke-10 mengedukasi pasien makanan pembentuk gas, pedas dan mengandung laktosa. Jam ke-11 memonitor output dan input pasien makan 1
1/4 porsi dan minum 4 gelas. Jam ke 15.00 mengobservasi keadaan pasien segar dan mengukur TTV. Jam ke 17.00 memonitor output dan input pasien. Makan 1/4 porsi dan minum 5 gelas. Evaluasi Rabu 12 Oktober 2022 pada jam 8. S. Pasien mengatakan BAB 2 kali selama 24 jam dengan konsistensi lembek. O. Pasien tampak cukup segar. TD 110/70. Nadi 85 kali per menit. Suhu 36,5. RR 22 kali per menit. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Evaluasi pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pada jam 15.00. S. TAA. O. Pasien tampak segar. TD 120/80. Nadi 85 kali per menit. RR 22 kali per menit. A. Masalah sudah teratasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf apabila saya berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.